Halo teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai membangun komunikasi sosial di lingkungan kampus masyarakat Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Abigail Briza dengan NIM 01, ada Alicia Mutiara dengan NIM 13, Amira Exvena dengan NIM 15, Anindya Ayu dengan NIM 18, Azhar Syah dengan NIM 35, dan saya sendiri Bayu Mukti dengan NIM 36. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam materi ini, yang pertama, pengertian dari komunikasi. Yang kedua, pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, pentingnya komunikasi di kampus. Yang keempat, pentingnya komunikasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, manfaat komunikasi. Saya Zara Syarti dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi tertentu. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian komunikasi juga dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pengertian komunikasi secara etimologis dan pengertian komunikasi secara terminologis. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Arti komunis di sini adalah sama, dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Jelasnya, jika seseorang mengerti tentang sesuatu yang dinyatakan orang lain kepadanya, maka komunikasi berlangsung dan hubungan di antara mereka itu bersifat komunikatif. Sebaliknya, jika ia tidak mengerti, komunikasi tidak berlangsung. Dengan kata lain, hubungan antara orang-orang itu tidak komunikatif. Yang selanjutnya adalah pengertian komunikasi secara terminologis. Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dengan pengertian itu, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang, di mana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Jadi yang terlibat dalam komunikasi itu adalah manusia. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi, tolong-menolong, serta untuk melanjutkan hidupnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan dalam upaya untuk mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia memiliki kebutuhan sosial dengan cara berinteraksi dengan orang lain, dan manusia dapat mengembangkan potensinya bila hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan interaksi sosial antar sesama. Interaksi tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Interaksi langsung adalah interaksi yang dilakukan langsung antar individu tanpa perantara, misalnya berkomunikasi secara tatap muka. Sedangkan interaksi tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan dengan cara melalui perantara atau menggunakan sarana berkomunikasi, misalnya berkomunikasi menggunakan telepon. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap individu menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk saling berkomunikasi dengan sesama. Melalui komunikasi, kita bisa bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, dan manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Perkenalkan, saya Alicia Mutiara Rizky dengan nomor NIM 13.
akan menjelaskan pentingnya komunikasi di kampus. Komunikasi memang sangat dibutuhkan dimanapun. Tanpa adanya komunikasi, manusia akan kesulitan untuk mencapai tujuannya, menyampaikan ide, gagasan, dan pendapatnya kepada orang lain. Di kampus, komunikasi sangat dibutuhkan, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun organisasi kemahasiswaan seperti berikut. Yang pertama, organisasi kemahasiswaan. Organisasi adalah suatu wadah yang menimbulkan suatu hubungan timbal balik dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di kampus juga terdapat organisasi yang biasa disebut organisasi kemahasiswaan. Organisasi ini berada di bawah universitas dan diselenggarakan atas dasar prinsip mahasiswa, yaitu dari mahasiswa, untuk mahasiswa, oleh mahasiswa, dan bertujuan sebagai sarana pengembangan potensi mahasiswa. Adapun berikut pentingnya komunikasi dalam organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, menciptakan interaksi sosial antar mahasiswa. Kedua, memahami maksud dan tujuan mengikuti organisasi. Yang ketiga, mendapat informasi dan wawasan ilmu. Keempat, tujuan organisasi dapat dicapai. Kelima, terjalinnya kerjasama yang harmonis antar mahasiswa. Adapun manfaat dari komunikasi di organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, dapat meningkatkan tanggung jawab moral dan sosial. Yang kedua, dapat menimbulkan saling pengertian antar pihak. Ketiga, saling mendorong mahasiswa ke arah positif, logis, dan kreatif. Keempat, sebagai alat utama kegiatan organisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan pentingnya komunikasi di kegiatan pembelajaran. Di kampus tentu akan ada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini sangat diperlukan komunikasi agar dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan bersama. Antara dosen dan mahasiswa harus terjalin interaksi yang baik, sehingga dosen dapat menyampaikan materi pembelajaran dan mahasiswa dapat menerima materi pembelajaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Amira Ekswana Nafisa dengan nomor 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi di organisasi kemahasiswaan. Yaitu, yang pertama ada dapat meningkatkan tanggung jawab moral dan sosial. Yang kedua ada dapat menimbulkan saling pengertian antar pihak. Dan yang ketiga ada dapat mendorong mahasiswa ke arah yang positif, logis, dan kreatif. Dan yang terakhir ada sebagai alat utama kegiatan sebuah organisasi. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran, yang mana di kampus tentu pasti ada kegiatan pembelajaran. Dan dalam kegiatan ini sangat diperlukan komunikasi agar dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan bersama. Antara dosen dan mahasiswa harus terjalin interaksi yang baik sehingga dosen dapat menyampaikan materi pembelajaran dan mahasiswa pun dapat menerima materi pembelajaran tersebut. Baik, saya Abigail Prisariana, NIM 01. Di sini akan menjelaskan pentingnya komunikasi dalam masyarakat terkait dengan fungsi dasar mengapa berkomunikasi itu penting dalam masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, manusia sebagai makhluk sosial itu senantiasa ingin berhubungan dengan manusia yang lainnya. Jadi kita ingin tahu tentang lingkungan sekitar kita, bagaimana dan apa yang terjadi. Dengan rasa ingin tahu itu yang membuat kita perlu untuk berkomunikasi. Jadi 3 fungsi dasar itu, yang pertama adalah hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Jadi melalui komunikasi, manusia itu dapat mengetahui hal-hal yang akan mengancam lingkungan sekitarnya. Ketika berkomunikasi, kita kan mendapatkan informasi terkait apa yang terjadi pada lingkungan kita, sehingga kita tahu sebuah kejadian atau peristiwa, dan bahkan kita bisa mengembangkan pengetahuannya dengan belajar dari pengalaman. Yang kedua adalah upaya manusia untuk beradaptasi dengan lingkungannya, untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya.
Nah, proses kelanjutan masyarakat itu sesungguhnya bergantung bagaimana masyarakat itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, dengan komunikasi inilah di mana manusia bisa menyesuaikan diri. Penyesuaian ini bukan hanya terletak pada lingkungan masyarakat tempat manusia hidup, tapi juga beradaptasi dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Yang terakhir adalah upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Jadi transformasi di sini artinya adalah memberikan suatu perubahan, mengalihkan, memberikan suatu transferan gitu. Jadi komunikasi itu berfungsi dalam suatu masyarakat yang dimana ingin mempertahankan keberadaannya dengan mentransformasikan suatu hal, meninggalkan sesuatu yang nantinya kita bisa bilang sebagai sebuah warisan. Nah, di sini adalah tentang peranan, perilaku, pertukaran nilai, seperti itu. Jadi ketiga fungsi di atas itu merupakan patokan dasar bagi individu dalam berhubungan dengan sesama anggota masyarakat. Baik, saya Anindya Ayu, nomor NIM 18, akan menjelaskan fungsi dan manfaat komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai kendali. Artinya, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Setiap organisasi memiliki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi anggotanya atau karyawannya. Contohnya, ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar, itu bisa dikomunikasikan agar kesalahan tersebut tidak diulangi. Yang kedua, komunikasi membantu perkembangan motivasi dan bisa memperbaiki kinerja kerja. Contohnya, dengan menjelaskan kepada para karyawan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mereka bekerja dengan baik, akan memperbaiki kinerja kerja mereka, apalagi yang memiliki kinerja di bawah standar. Yang ketiga, untuk menambah informasi. Sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi ialah permulaan dari sebuah interaksi yang di dalamnya terjadi suatu transaksional informasi atau berita, entah berupa pengetahuan maupun teknologi. Yang selanjutnya, komunikasi untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Nah, ini pada dasarnya sejak lahir pun kita tidak bisa hidup sendiri dan butuh berkomunikasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis seperti makan dan minum maupun kebutuhan psikologis seperti sukses dan kebahagiaan. Selanjutnya, komunikasi untuk mengubah pola pikir. Nah, kita bisa memperoleh hal baru dari komunikasi. Bisa dari sharing-sharing yang membuat pikiran kita lebih terbuka dan mengerti pemecahan masalah serta sudut pandang orang lain terhadap masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengerti maksud dan tujuan orang lain. Kita perlu berkomunikasi secara jelas agar suatu masalah tersebut tidak disalahartikan dan tidak menimbulkan ambiguitas. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang terakhir yaitu menyalurkan sikap positif. Merupakan salah satu cara positif sebab mengurangi kesalahpahaman. Sekian dari saya, terima kasih. Rasa sudah berada di ujung acara. Simpulan yang dapat diambil dari materi hari ini, komunikasi dan sosialisasi penting, terutama untuk mahasiswa atau pelajar. Kenapa? Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kesalahpahaman antar satu sama lain. Kemudian, bagi para rekan dan juga teman yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar dan akan kami jawab ketika kami senggang. Terima kasih telah menyaksikan.